Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Rizkian Nafi dari program Teknik Informatika Universitas Pamulang. Video ini dibuat dengan tujuan untuk mereview jurnal dari tugas matkul SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Oke, tanpa berbasa-basi, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan maksud yang saya ingin sampaikan dari mereview jurnal by Jistik ini mengenai sistem pendukung keputusan menggunakan metode TOPSIS dalam pemilihan smartphone Android. Yang jurnal ini yang saya review ini, dia terakreditas Sinta 4 yang dipublish tahun 2024. Yang ditulis oleh Rahel Lina Simanjuntak, Teresia Romauli Siagian, dan Vina Anggriani. Oke, di sini kita akan mulai mereviewnya. Yang pertama itu kita ambil latar belakangnya. Teknologi informasi berkembang pesat dan membuat smartphone menjadi kebutuhan penting bagi semua orang. Smartphone kini tidak hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi juga untuk pekerjaan, hiburan, akses internet, dan berbagai aktivitas sehari-hari. Banyaknya merek dan fitur smartphone membuat konsumen sering kesulitan memilih yang sesuai kebutuhan. Karena keputusan sering bersifat subjektif, dibutuhkan sistem pendukung keputusan atau SPK dengan menggunakan metode TOPSIS. Digunakan karena mampu membandingkan beberapa smartphone berdasarkan kriteria seperti harga RAM, memori, kamera, dan baterai. Dengan metode ini, penggunaan dapat memperoleh rekomendasi smartphone yang paling mendekati kebutuhan ideal. Penelitian ini bertujuan mengembangkan SPK pemilihan smartphone menggunakan metode TOPSIS agar keputusan lebih cepat, akurat, dan objektif. Jadi si metode TOPSIS ini untuk menentukan HP apa yang paling diminati dan paling banyak dibeli oleh toko-toko smartphone lainnya, seperti itu. Kurang lebihnya atau garis bawahnya. Lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana cara membantu konsumen memilih smartphone yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya di antara banyaknya pilihan yang tersedia. Lanjut, bagaimana menerapkan metode TOPSIS dalam SPK untuk menentukan smartphone yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan rekomendasi smartphone terbaik berdasarkan kedekatannya dengan solusi ideal menggunakan metode TOPSIS. Lanjut, mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode TOPSIS dalam sistem pendukung keputusannya. Tahapannya meliputi pengumpulan data smartphone, penentuan kriteria dan bobot, penyusunan matriks keputusan, normalisasi data, penentuan solusi ideal positif dan negatif, perhitungan nilai kedekatan setiap alternatif, serta penentuan peringkat atau mendapatkan smartphone terbaik. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kita ngebahas yang kelebihannya dulu. Di sini ada 3 poin masing-masing kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu perhitungan sederhana dan mudah diterapkan. Hasil penilaian objektif karena membandingkan solusi terbaik dan terburuk. Efisien untuk banyak alternatif dan kriteria. Untuk kekurangan itu sendiri sangat bergantung pada bobot kriteria. Jadi si TOPSIS ini sangat bergantung pada si bobot kriteria ini. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan hubungan antar kriteria. Yang terakhir, tidak cocok jika data tidak lengkap. Oke, kita bakal langsung ke ini aja, ke jurnalnya. Nah, ini jurnalnya.
Ini untuk perhitungan dari si metode Topsis itu sendiri. Nah, jadi yang tadi saya bilang si Topsis ini sangat berpengaruh sama bobot kriterianya. Nah, di sini Topsis itu mempunyai dari metode ini dan dari yang saya baca dari jurnalnya, kriteria bobot kriterianya itu ada 5. Yang pertama itu harga, RAM, memori, kamera, dan juga baterai. Yang diambil dari Topsis itu pertama dari kriteria tadi, terus dari yang ini kan di sini ada 9 merek smartphone. Nah, yang 9 ini nanti bakal dihitung menggunakan perhitungan Topsis yang diambil dari bobot kriteria ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jika sudah yang tadi bobot kriteria sudah ditentukan, terus bobot alternatif atau yang data alternatifnya sudah ditambahkan, contoh yang kayak tadi ini nih, kayak Huawei Nova harganya sekian, Realme dan seterusnya harga sekian, ini data alternatif dihitung, maka nanti hasilnya seperti ini. Nanti bakal diolah lagi sama metode Topsis hingga menghasilkan hasil atau perbandingan HP yang paling laku ketertarikan pembeli untuk membeli HP itu bakal keluar hasilnya seperti ini. Jadi si HP Huawei Nova 9 ini keluar sebagai pemenang. Istilah ini rankingnya dari si perhitungan Topsis tadi dengan skor 0,39. Oke. Jadi untuk yang tadi saya jelaskan atau kesimpulannya yang saya dapat dari membaca jurnal yang saya pilih, saya juga belum begitu memahami dengan metode Topsis, tapi beberapa saya udah jelaskan ke teman-teman. Jadi kesimpulannya, metode penelitian ini menunjukkan bahwa SPK menggunakan metode Topsis mampu memberikan rekomendasi smartphone dengan hasil yang lebih akurat dan objektif dan sesuai kebutuhan pengguna dengan mempertimbangkan beberapa kriteria seperti harga, RAM, memori, kamera, dan baterai. Metode Topsis dapat mengolah data secara efisien dan menghasilkan peringkat smartphone berdasarkan kedekatannya dengan kondisi ideal. Jadi SPK berbasis Topsis memudahkan pengguna dalam membandingkan berbagai pilihan. Metode ini terbukti efektif dalam menyelesaikan masalah pemilihan smartphone dan memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan ketepatan keputusan dan kenyamanan pengguna. Baik, mungkin saya akhiri preview jurnal di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada kesalahan. Boleh dikoreksi, boleh ditambahin, boleh di komen nanti di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.